Terima kasih Anda masih bersama kami. Saya berikutnya ingin ke Bang Relly. Bang Relly, ini kan kalau dari beberapa waktu lalu sempat bertemu dengan Pak Jokowi begitu ya. Dari Pak Jokowi sendiri, adakah atensi khusus terkait hal ini? Tidak ada. Beliau sampaikan dengan lugas, tegas apa yang dulu pernah saya sampaikan dengan Bang Roy dan kawan-kawan, bahwa Pak Jokowi terkait persoalan ini sudah diserahkan kepada aparat penegak hukum. Yaitu sebagaimana sekarang aparat penegak hukum sudah menyampaikan bahwa laporan di Polda Metro Jaya tersebut ataupun di Barreskrim telah terjadi ada 2 klaster, yaitu klaster pertama, klaster kedua. Soal P21 atau SP3 kita serahkan kepada penegak hukum. Tidak ada satupun dari relawan Pak Jokowi ataupun dari organ-organ yang ada dengan Pak Jokowi itu mengintervensi persoalan hukum ini. Apa yang disampaikan oleh Bang Rismon tadi, termul-termul itu nggak ada. Kok respon nggak ada? Iya, nggak ada yang mengatakan bahwa itu ada pernyataan atau wakil dari termul atau dari relawan Jokowi itu melakukan intervensi hukum. Itu nggak benar itu. Kalau ada yang mengatasnamakan itu betul-betul salah. Nah iya salah kan mereka. Makanya saya ralat ini tidak ada. Makanya persoalan hukumnya sudah kita serahkan. Dan berulang kali ini apa yang dilakukan Roy dan kawan-kawan itu melakukan permintaan maaf kepada Pak Jokowi ke Solo itu ya sah-sah saja. Tinggal kita menunggu apakah Bang Roy akan melakukan hal yang sama atau tidak. Nah sekarang apa yang disampaikan oleh penegak hukum Polda Metro Jaya, ya kita tunggu saja pengumumannya. Ngapain kita nganalisa pengacara masing-masing sudah ada, dari Bang Roy, dari Dr. Tifa, pengacara Pak Jokowi, itu sudah sama-sama diperiksa oleh pihak Polda Metro Jaya. Itu saja Mbak. Ya, dikit-dikit Mbak. Okay. Kalau soal termul itu banyak, salah satunya ini. Andi Aswan ini, Nah. dia bukan lawyer, tapi malah ngaku-ngaku lawyer. Lihat ya, di sosial media dia ngaku pengacara avokat. Bahkan dia menunjukkan kartu Peradi Bersatu. Padahal dia sama bukan lawyer. Bang Rifai, boleh nggak yang bukan lawyer ngaku-ngaku pakai kartu gini? Nggak boleh. Nggak boleh kan? Nah, udah. Andi Aswan tuh, Bang Rifai bilang nggak boleh. Ini pelanggaran ini ya. Tapi betul ngaku lawyer atau bukan? Ngaku lo ini kartu apa nih? Peradi Bersatu. Tuh tanya-tanya yang seksinya. Ini kartu Peradi Bersatu enggak? Iya kan? Dan jadi, itu di TV, salah satu TV, pernah dia bilang, saya gini-gini terus bilang, Babang lawyer enggak? Diklarifikasi dulu nih dari Peradi Bersatu. Ya, kita dengarkan dulu. Jadi gini. Ini kartu Peradi Bersatu enggak? Iya. Klarifikasi boleh Bang, silakan Bang. Boleh. Silakan, gimana ini Bang? Karena mau Peradi Bersatu dia. Jadi kalau di kita itu, kita mengeluarkan kartu, ada kartu advokat, ada bukan advokat. Iya, dia seolah-olah advokat. Dia jadi, advokat kan? Dia anggota biasa, kalau itu kartu anggota biasa. Nah, kita juga memberikan sama kartu anggota untuk orang magang. Oke. Nah itu organisasi paralegal. Jadi dia SH bukan? Bukan sarjana hukum kan? Ini gini. Dia sarjana hukum bukan? Ya, itu aturan organisasi kami. Jadi kalau mengenai dia ngaku advokat itu salah. Nah, makanya salah. Tetapi karena kartunya itu bukan advokat itu. Bukan kartu advokat, itu kartu anggota. Lah iya, itu bukan kartu advokat berarti. Bukan KTA advokat. Jadi kita ada paralegal, ada praktek, kita mengeluarkan kartu. Ya udah. Ada 2 jenis. Ya udah. Yang penting Andi Hasan nggak boleh ya ngaku-ngaku advokat. Nggak boleh. Nggak boleh. Udah itu aja Ini udah. salah ya. Iya. Kalau ngaku advokat nggak boleh. Dilarang ya. Oke. Nggak boleh. Tuh jelas banget tuh. Peradi Bersatu. Kalau itu KTA khusus di baliknya itu ada. Makanya jangan deh, jangan keluarin kartu yang bisa digunakan untuk seolah-olah sok-sok gitu. Itu bahaya. Itu kan ya? bisa dibaca Mas Roy nanti di belakangnya. Itu. Udah. Bisa tambahnya itu aja. Oke. Saya kasih kesempatan yang lain dulu. Oke, saya kasih kesempatan ke Pak Didit dulu ya. Pak Didit ini belum berbicara nih. Pak Didit ini kalau misalkan kita melihat kasus ini sebenarnya banyak macetnya begitu di berbagai sisi. Nah, Anda melihatnya apa strategi Anda untuk bisa melihat atau membuat perkara ini segera bisa selesai? Oke, makasih Mbak Ayu. Jadi begini, saya ini kan waktu itu sempat diminta sebagai ahli pidana, diperiksa di Polda Metro. Waktu itu juga saling ketemu ya, semua teman-teman, waktu gelar perkara semua di Polda Metro. Nah, awalnya saya sudah menyatakan, dan waktu di BAP sama penyidik 1.500 lembar saya paraf itu. Saya bilang,
nomor satu aja saya sudah aneh. Ini kebiasaan orang melaporkan 310 yang sekarang 433 KUHP dan 311 KUHP. Yang satu pencemaran nama baik, yang satu lagi pencemaran nama baik dengan fitnah. Artinya apa? Gak bisa ini diterapkan. 310 artinya itu perbuatannya benar yang dikatakan oleh Mas Roy, Dr. Tifa dan lain-lain. Tapi ijazah saya memang palsu. Tapi kalian nggak boleh ngomong di depan publik. Itu kalau 310. 311 kalian salah ngomong, itu fitnah. Ijazah saya asli. Jadi saya bilang dalam hukum namanya adalah obscure libel. Tanyakan dulu sama pelapor. Pak Jokowi, Pak, ini sebenarnya Bapak melaporkan mereka ini mencemarkan nama baik atau fitnah? Pencemaran nama baik dan fitnah, itu nomor satu. Namanya obscure libel. Itu yang pertama. Yang kedua, pasal 27A dengan 310 itu adalah branding. Kita ada azas dalam hukum, yaitu lex specialis derogat legi generali. Tidak bisa dipakai dua-duanya itu. Karena yang satu lex specialis, harus memilih. Dan Kamnek itu secara profesional harusnya tidak boleh masuk ke dalam undang-undang ITE. Ada direktorat cyber. Oke lah, itu masih dilanggar juga nggak masalah. Tapi 27 itu, 27A kembali lagi seperti 310. Ini yang kita tampilkan di belakang ya, pasalnya. Nah, ini kan TKP-nya cyber. Iya. Waktu itu saya bilang, khususnya kalau Mas Roy, nggak pernah upload, ditujukan video-video. Nggak ada, saya nggak punya sosial media juga, Pak. Nah, jadi harusnya Mas Roy mengupload dokumen informasi elektronik yang melakukan penghinaan terhadap pelapor. Nggak pernah ada. Nggak ada. Nah, Twitter. jadi Nggak ada. Twitter. Tapi Nggak kalau ada, udah. misalnya kayak begini, Nggak ada. Ada. Oke, Ini kita ada dengarkan dulu dari pemberitaan. Pak Didit, silakan. nah, ini ada pemberitaan Itu begini. Twitternya siapa? Ini bukan Rekayasa itu. lokus deliktinya bukan cyber, saya bilang. Jadi nggak bisa 27A. Iya. Nah, kemudian saya belum bicara 28 ayat 2 dulu ya. Saya bicara dulu karena Pak Jokowi lapornya ada 5 pasal. 5 pasal yaitu 32 ayat 1. Undang-undang ITE. Nah, ini separuh cyber TKP-nya, separuh offline TKP-nya. Tapi harus ada perbuatan Mas Roy mencuri dokumen Pak Jokowi untuk dirobah, dimanipulasi, dirobah-robah, ditambah, dikurangi, kemudian di-upload lagi, ditransmisikan. Nggak Itu juga ada. nggak masuk, saya bilang, nggak bisa. Dan pasal 35 lebih kaget lagi saya. Coba dibaca pasal 35. Iya. Coba merubah yang palsu menjadi seolah-olah Pasal 35 asli. ini. Nah, 35 ini, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan dan sebagainya atau dokumen elektronik, ya kan, informasi dan atau tersebut agar dianggap seolah-olah dokumen otentik. Nah, berarti Pak Jokowi mesti terima kasih sama Mas Roy. Secara implisit dokumennya dianggap palsu. Awalnya palsu, dijadikan asli. Dan Kalau ini pasal ini pengakuan diterapkan, Ini pengakuan kalau dokumennya Pengakuan palsu. kalau dokumennya pengakuan palsu. saya bilang di sini. Saya Dijadikan sampaikan asli. itu ke penyidik waktu itu. Coba yuk baca baik-baik, saya bilang pasalnya. Jadi jangan sembarangan. Nah, di sanalah timbul yang namanya CLS. CLS ini Citizen kemudian lawsuit. citizen lawsuit yang di selatan ini diributkan orang kenapa perdata mencampuri pidana. Tidak. Jadi kalau kita lagi membuat laporan ke penyidik, ke Polda Metro, di sana tuh ada tim konseling. Jadi kita harus diwawancara dulu peristiwanya apa, kemudian dipasanglah pasal-pasal yang cocok dengan peristiwa. Saya bilang kalau kayak begini peristiwanya, Pak Jokowi kan ngomong, saya merasa dihina sehina-hinanya, direndahkan serendah-rendahnya, karena ijazah saya dibilang palsu. Narasi yang ini semua nggak ada. Kemudian apalagi pasal 28 ayat 2, itu pasal asupan dari pelapor lain. Dan yang Ya, menyebarkan itu. Saudara Leu Cumanan. Iya. Saya bilang ini bukan originally dari Pak Jokowi, dari orang lain. Tetapi di sana tercatat juga sebagai korban. Saya agak kaget gitu loh, sebagai korban. Korban itu kalau kita mau ngakuin pun Pak Jokowi deh, harusnya. Tapi kalau orang lain mengaku sebagai korban, nggak boleh, saya bilang. Nah, ini adalah apa? Ini lebih lucu lagi, ujaran kebencian. Nah, khusus pasal 28 ayat 2, ini
anak haram undang-undang ITE. Saya katakan di sini sekarang. Ya. Ini Kenapa? Undang-Undang nomor 1 2024. Nah, begini. Undang-undang tahun 2019 pasal ini dirubah di KWP nomor 1 tahun 2023 dirubah menjadi pasal 243 KWP. Jadi ancamannya turun dari 6 tahun menjadi 4 tahun. Tiba-tiba masuk lagi. Jadi itu kan berlakunya 2026. Ya. 2024 Undang-Undang ITE diperbarui. Keluar lagi pasal ini. Ini anak haram ini. Ya. Satu pasal saya bilang anak haram undang-undang. Oke. Sekarang menjadi harusnya diajukan uji material. Baik. Nggak bisa. Baik. Nah, Dikit aja, sorry, Pak. Jadi sedikit Undang-Undang lagi. ITE itu kebetulan saya ikut membuat dan ikut merancang sebelum tahun 2000. Undang-undang ini adalah untuk informasi elektronik dan transaksi elektronik. Ya. Jadi penggunaan pasal-pasal ini orang yang nggak tahu. Pasal 32, 35 itu contohnya apa? Kita transfer uang. Kemudian bukti transfernya itu di-scan, diubah. Nanti yang transfer 1 juta, saya rubah jadi 10 juta. Itu gunanya Undang-Undang ITE, bukan untuk ijazah yang palsu ini seolah-olah jadi asli. Jadi ini udah salah kaprah lah. Saya kalau udah tegaskan pakai ini gitu loh. supaya satu kesatuan ya komprehensif ya. Kalau kita bicara ini dah, anggap aja ada ya 28 ayat 2. Coba dibacakan ini. Ini saya melakukan ujaran kebencian contohnya. Saya juga menghasut. Tapi kan ini ada berdasarkan mana itu Kepentingan kebencian publik. atau ya kan permusuhan dengan individu dan kelompok masyarakat berdasarkan. Oke. Dari sini dilihatnya ras, kebangsaan, Nggak ada etnis, rasnya. warna kulit, agama. Kita sudah Tidak ada dapat ijazah intinya. di situ. Kita sudah dapat intinya. Mungkin bisa ditanggapi. Bang Rifai, ada Loh, pasal-pasal yang tidak dikatakan ada ini ijazah. tidak tepat. Iya. Tanggapannya. Pertama apa yang disampaikan Pak Didi ini kan beliau ini ahlinya terdakwa. Jadi wajar berpendapat seperti itu. Kami juga sudah mengajukan ahli yang ya, diajukan ahlinya para terdakwa. apa namanya dari saksi korban ya. sorry. Ahlinya Ahli penyidik. diajukan tersangka. Berpendapat Tersangka. hukumnya berbeda dengan beliau. Jadi kembali lagi hukum ini boleh memiliki dalil masing-masing. Tapi saya mau menanggapi sedikit mungkin begini. Dengan tetap kita sepakati jangan sampai terjadi trial by the press ya. Karena ini sebenarnya arenanya bukan di sini, arenanya di persidangan nanti kalau mau berdebat gitu ya. Nah, pertama soal pasal-pasal yang disampaikan Pak Didi tadi, ada memang beberapa ahli yang bilang 310, 311 tidak boleh direndengkan. Penipuan dan penggelapan sama juga tidak boleh direndengkan, harus memilih salah satu. Tapi mohon izin Bang, semua jurisprudensi Mahkamah Agung menyatakan apa? Soal pasal terserah jaksa, sepanjang dia bisa membuktikan, selesai. Kan kita sering gunakan dalil itu dalam eksepsi. Kenyataannya apa? Selama ini selalu Mahkamah Agung atau pengadilan negeri akan bilang terkait penggunaan pasal itu kewenangan jaksa. Sepanjang dia bisa membuktikan, maka itu diperbolehkan. Nggak bisa juga didikte, lebih kurang begitu. Sekalipun dalil ini juga saya memahami yang disampaikan. Makanya saya Satu bilang itu ya. das same, das sollen. Ya, kembali lagi. Karena selama ini jurisprudensi Mahkamah Agung membiarkan itu, maka kembali lagi ini terjadi dua pendapat. Dan presiden di pengadilan selama ini itu menjadi dalil-dalil yang jarang diterima oleh hakim. Itu satu ya. Nah kedua, saya mau mendakapi terkait dengan lex spesialis dengan lex generali. Ya kembali lagi, sebenarnya kan pencemaran itu kan sebelum masuk ke ITE, dia masuk di dalam ruang yang non ITE. Contoh, kalau saya di sini menghina Pak Roy, maka di sini, di arena sini, dia 310. Tapi pada saat ditransmisikan, dia menjadi undang-undang ITE. Yang mentransmisikan siapa? Nah, Pak kembali Roy? lagi, ini kan dia memilah di antara Itu. dua. Ya, bisa terjadi di sini, bisa terjadi di Yang sana. Nanti mentransmisikan kembali juga lagi di siapa, nggak pembuktian. Nah, jelas. kembali lagi adalah bukan maksudnya tadi kan soal lex generali dan dianggap ini persoalan karena tidak memilih salah satu. Ini unsurnya kelihatan Nah, kembali lagi dalam karena apa? bentuk. Dalam sebuah peristiwa begini aja, ini bisa kedua. Pertama, secara manual 310, tapi pada saat transmisi dia menjadi undang ITE. Jadi kembali lagi soal ini adalah sesuai yuris, biarkan nanti jaksa merasa yakin, cantumkan dalam dakwaan. Kalau nggak yakin silakan cabut pasalnya. Kembali lagi, karena nanti di dalam dakwaan inilah baru diperdebatkan dalam eksepsi nanti kan, apakah pasal ini kontradiktif atau tidak. Nah, kalau mau di penyidikan dipersoalkan boleh-boleh juga sih. Tapi sampaikan kepada penyidik, kalau nggak salah juga waktu itu ke Pak Didi sudah menyampaikan di gelar. saya sampaikan. Tapi kenyataannya sampai hari ini juga kan itu tidak menjadi pertimbangan. Artinya mungkin ahli-ahli yang sudah didengar oleh penyidik berpendapatnya berbeda. Jadi kembali lagi Mbak, dalam penegakan hukum memang harus terjadi tesis antitesis pro Makanya dan kontra. kalau jelas agar apa? kejaksaan itu sudah Biar satu, nanti Mbak. betul-betul Ini kan akan agak jelas. tercipta Jadi putusan yang panjang ini sebaik-baiknya, ceritanya. seadil-adilnya sesuai juga dengan presiden Itu hukum selama ini. kuncinya. Makanya itu. Nggak jelas. Saya ada pertanyaan, boleh kan? Kita dengarkan dulu sebentar. Ini mau Kita ada, dengarkan dulu, Pak. mau apa? Saya tambahkan lagi tadi yang disampaikan. Jadi, nah, terus soal ini isi pasal ini, saya pikir kalau tidak ada faktanya, tidak mungkin pasal-pasal ini dipertahankan dan apa namanya jaksa pun tidak ada meminta pengkoreksian dalam pasal. Ya,
Mohon maaf, mungkin Tapi kan bapak-bapak nggak kan belum melihat selesai. petunjuk jaksa Kan selama ini kan. begini. Petunjuk jaksa itu ada formil, ada Iya, material kan ya. begini. Dari jaksa Kita tidak ada dengarkan juga sebentar. perintah untuk mengubah pasal. Ya. Lebih kepada pendalaman pembuktian. Lain kalau jaksa sudah minta merubah pasal, ya itu lain ceritanya ya. Pendalaman Nah, saya nggak ngerti. pembuktian itu juga bukti, Ini Pak saya mau bahas Rifai. LP kami Nggak ya. ada Saya buktinya. nggak bahas LP beliau nih ya. Kita dengarkan Kalau terlebih itu kan dahulu. terjadi ada perubahan pasal, monggo ditanyakan. Iya, Tapi kalau yang kami ya, secara kebetulan tidak ada Berarti permintaan perubahan pasal. LP-nya ya. yang lain punya Kedua, Jokowi itu salah ya? apa Bukan namanya salah, yang tidak minta salah. adalah Tapi tidak ditebalkan terbukti. pembuktiannya, Iya. ya. Nah, tapi kembali lagi, kalau saya lihat sih dari penyidik maupun penuntut umum tidak ada persoalan terkait dengan pasal-pasal yang kami sampaikan. Makin ketahuan. Soal ini faktanya seperti apa? Makin ketahuan. Kembali lagi, apa yang disampaikan dipahami oleh rekan-rekan, menurut saya bang berbeda dengan yang kami pahami. Ya, contohnya pasal 35. Rekan-rekan melihat itu dokumen elektronik atau informasi elektronik itu adalah ijazah. Padahal bukan itu yang kami lihat. Dan tidak Yang kena nggak dong. boleh, yang bikin undang-undang itu saya ikut tentang buat undang-undang, jadi nggak Anda bisa bukan siapa? dong. Ada orang yang buat baca, itu pemerintahan dan DPR bukan sampean. nggak ngerti naskah Dan ada naskah ada naskah akademiknya mas. Udahlah, janganlah. Orang menafsirkan Kami dari juga apa ada yang ahli dibuat ITE, ada ahli ITE nanti di sidang menjelaskan. Makanya ITE-nya Tapi yang masuk 35 di sini, ini biar clear ya, selesai. bukan objek ijazah. Ngaco. Tapi atraksi nggak IT-nya buat mereka, ikut baca, seolah mereka mengklaim sebagai ahli Mas Roy harus IT digital kalem loh. forensik. Ini udah iya. Dia ada seberapa? malu Mas Roy ini. Penggunaan aplikasinya itu seolah dari asli padahal tidak. Iya. Undang-undang untuk nyuri sapi Faktanya dipakai itu yang untuk kami nyuri sampaikan. Jadi kambing. Nggak bukan bisa. objeknya. Bukan. Pak Didi boleh lihat apa definisi informasi Nggak elektronik dan data bisa, elektronik di kacau undang-undang banget ITE. ini. Sedikit, Ya. saya Kacau ingin banget tambahkan ini. ya. Makanya nggak selesai-selesai. Mohon maaf nih. Orang yang nggak ngerti baca Jadi ketika undang-undang kita atau- membuat yang namanya laporan polisi, Ya. itu kan kita membuat narasi. Betul. Iya. Narasi laporan polisi. Di sana tidak ada uraian apapun terkait dengan pasal-pasal ini. Nggak ada. Itulah makanya terdapat. Ada dong uraian fakta, Pak? Nggak ada. Ada dong di bawah. Bukan. Di uraian nggak ada. Jadi di uraian di sana itu hanya melulu bicara soal pencemaran nama baik atau fitnah. Itu di uraian. Nah, tidak ada ini. Nah, itulah nggak boleh. Jadi kita kalau membuat uraian, kita menyaksikan adanya suatu tindakan pencurian, ya udah pasalnya pencurian. Tapi ini ada pasal pemerkosaan, ada pasal pembunuhan dimasukin. Lah, inilah yang curi diajukan motor. CLS. Iya. Gitu loh, nggak boleh lagi. Saya nggak tahu yang Pak Didi Pasal-pasal. persoalkan, tapi kalau yang kami laporkan itu ada uraian singkat. Ada. Ada pastikan. uraiannya, tapi Lebih mengenai kepada pasal-pasal fitnah, ini nggak pencemaran, pemotongan data IT dan apa pasal 35-nya ya. Enggak. Rekayasa IT. ada. Bentar. Begini, Dan kalaupun itu bukan yang kena rekayasa juga IT. respon. Karena respon lah yang kemudian mengubah-ubah data, Ya. menampilkan di X, menampilkan juga di Twitter. Saya nggak pernah ada dalam kasus ini Ya. menampilkan. Sekarang diakui pendapat. sendiri kan, Tidak ada, Bang Roy, bahwa ya. itu dilakukan Karena oleh tidak rekan ada. beliau gitu loh. Jadi Jadi sekarang tidak diakui ada. oleh orang ini. Makanya Kita berikan Terjadi kesempatan itu, Pak Didi. Kita berikan kesempatan lagi. Bukan saya bilang loh, Pak Roy yang bilang. Silakan tambahannya Bang Diri. Terus yang anehnya lagi, Sekarang Pak Didi dan semua itu Oke. bicara tentang mas saya dan Bentar. Dokter Ya. Tifa. Oke. Respon Aneh. buang aja dia, nggak usah. Satu hal Bapak yang saya mau tambahin ya, satu Ya, hal aja. Jadi gini, silakan. Pak Didi biar paham juga ya. Ya. Kenapa kami lari ke IT? Jujur aja, waktu itu Pak Jokowi sendiri kebingungan. Mas Rifai, saya yang kuliah, saya terima ijazah ini asli. Oke? Kok bisa-bisanya ada sekelompok orang di depan TV melakukan atraksi IT, lalu menyimpulkan dengan atraksi segala aplikasinya, ijazah saya ini milik Dulmatno. oke. Boleh dong dia bertanya, apa benar kemajuan teknologi ini bisa mengubah ijazah saya atau milik Dulmatno? Saya ingin ini didalami. Ya. Menurut saya setiap Gampang. masyarakat, Oke. menurut saya setiap Gampang itu, masyarakat Pak. akan Sabar mengatakan dulu. itu, Bang. Gampang Nah, itu. ini Sabar Ijazah dulu. yang asli Kita yang dengarkan bawa dari fakta ini Bang Rifai dulu. disampaikan ke teman-teman Ya. penyidik Dengarkan dari dan Bang akhirnya Rifai teman-teman penyidik Nggak mungkin. melihat ini menjadi suatu penelitian dan ternyata dari hasil laporan kami apa ditingkatkan ke penyidikan. Artinya apa? Ada fakta, ada bukti awal untuk bisa naik ke penyidikan terhadap pasal 32 dan 35. Nah, tapi kembali lagi, saya nggak bilang pasti bersalah atau tidak. Silakan nanti diuji di pengadilan. Apakah ini terbukti atau tidak? Itu Ijazah paling itu fair. nggak berdiri Ya. sendiri. Jadi Bang Oke. Rifai, Tapi pertanyaan ini menurut saya kan setiap Pertanyaan- masyarakat pasti akan bertanya dong. Ya. pertanyaan itu ya. ditanya sama penyidik ke saya. Ya. Apakah boleh ada orang-orang mengaku peneliti, kemudian melakukan penelitian atas suatu dokumen elektronik, kemudian hasil penelitiannya disampaikan ke publik, katanya penyidik, tanya sama saya. Saya jawab, Anda lagi ngomong soal penelitian atau soal pidana? Pidana, dia bilang. Dalam pidana, kita bicara soal azas legalitas. Ada nggak aturan yang melarang? Nggak ada katanya. Ya sudah, kenapa disalahin? Saya bilang, itu yang pertama. Yang kedua, saya pernah lihat ijazah Pak Jokowi.
yang waktu digelar perkara kita sama-sama lihat. Iya. Saya ini bertanya sama penyidik, itu disita dalam rangka apa? Barang hasil kejahatan, barang yang untuk digunakan kejahatan, atau terkait dari kejahatan. Oke. Kan aneh. Gitu loh. Ini barang disita, ngapain? Kalau Ini ijazah asli nggak disita. barang kejahatan, atau alat untuk menggunakan kejahatan, Ya. atau apa? Yang ketiga saya bilang, ini yang upload ijazahnya siapa sih? Tuh, Sandi, Dian Sandi. ya Dian Terus Sandi Utama. ada orang mengupload pengen ijazah bayangin ya. yang marah-marah Pak Jokowi. Saya Setelah bilang. ini, Bentar. Gitu. Oke. Ya. Kita harus kasih kesempatan Ya. kepada Saya boleh kubu jawab dulu, sebelah Pak? kiri. Saya boleh jawab, Oke, silakan kita satu-satu ya, Bang. Dari Bang Rifai dulu, nanti Ya. tanggapan dari Bang Nanti Adit. kita Silakan. keluarkan Kita- skripsi yang palsu ya. Kita adu data Skripsinya di sini. palsu. Silakan. Nggak mungkin Kita terbit dengarkan dari ijazah Bang asli Rifai. kalau Kita kasih skripsinya kesempatan palsu. kubu sebelah Saya kiri. mau menanggapi Pak Didi aja. Buat saya sekali lagi ya, saya sangat senang teman-teman tetap mengkritisi tugas penegak hukum, siapapun itu, Yes. polisi, jaksa, sekalipun hakim ya. Tapi saya mungkin perlu menjawab juga hal-hal yang objektif. Contoh, Pak ijazah Pak Jokowi itu disita dalam hal apa? Pertama, dalam KUHP yang bisa disita itu selain alat kejahatan, hasil kejahatan dan yang terkait. Terkait dengan kejahatan. Buat saya ini jelas jawabannya terkait. Kenapa? Karena ini perlu disita untuk dilakukan lapor. Tidak mungkin dilakukan lapor tentang penyitaan kan Pak Didi? Betul Nggak kan? perlu. Pak, Nggak Sorry, perlu. ini Bapak kalau buka pendapat perpol, saya, Pak. pendapat Bapak buka hukum. perpol. Syarat lapor itu ada penyitaan, Pak. Iya. Nah, makanya disita Maksud dulu. saya, Bapak udah ngaku ya, disita dulu. tidak perlu baru dilapor. dikirim ke lapor gitu loh. Mabes ya. Terus, Ya, iya, Mabes kayak jadi ini gitu. clear gitu. Nggak mungkin dong sekarang kalau nggak disita, udah kayak ngambil orang dari dompet orang dikirim ke lapor. Karena harus ada berita acaranya. Ini diambil dari siapa, dalam Dilapor rangka itu apa, kalau lalu sudah dilapor. apa? Nah, kenapa perlu dilapor? Untuk menjawab apakah ijazahnya ini asli atau menarik tidak. ini. Ya. Ya. Jadi buat saya, ada buat saya pengakuan. ini apa Ada sesuatu yang pengakuan ini. Ada sesuatu yang pengakuan. Ada sesuatu yang ada pengakuan masalah gitu ya. Jadi itu satu. Lapor Iya. itu Ya. Ini ada kalau pengakuan diduga tentang penyitaan ya. ijazahnya itu Bahwa orang adalah kalau mau diduga di palsu. laboratorium, Saya minta ditayangkan itu. Ya. Bukan diduga Sebentar. asli. Iya, Lapor iya. itu tidak menduga itu bahwa Loh nggak, kalau ijazahnya. bagaimana mungkin dia dikirim ke lapor kalau tidak dilakukan penyitaan, Pak? Nah, ini bukan menarik. itu, Di bukan Mabes itu. kenapa nggak dilakukan itu? Maksud Karena masih saya penyelidikan, Pak. Beda penyelidikan dan penyidikan. Iya, Di mana aturannya? Di Perpol, Pak. Perkaba ada, Pak. Perkaba. Pak, berkali-kali kita bahas ini, Pak. Aturan di Perkap itu. Kalau Iya, yang Perkaba, namanya- peraturan kepala baris krim, Pak. Iya. Ini Mbak, ini Iya. sudah berkali-kali dibahas. Sebentar. Ada Ini penyelidikan, aja ada bolak-balik. penyidikan. Apa? Apa bunyinya? Perkap nomor 10 Perkaba. tahun yang 2000. dibahas dari Perkaba kemarin ini. itu peraturan Kabar Reskrim di bawahnya Di satu. bawah aturan Dan saya Kapolri. berkali-kali tanya pada Anda kan nomor 1 tahun 2002 kan? Iya. Saya selalu bertanya. Lebih baru peraturan apa kami dan isinya? lebih spesialis, Pak. Apa isinya? Saya baca itu SOP. Isinya adalah ada dua cara untuk melakukan lapor dalam rangka penyelidikan dan penyidikan. Tidak ada. Semua ada syaratnya. Tidak Bapak ada. lihat di bawahnya Pak, lampiran, Pak. Dalam Perkap itu barang harus disita untuk di laboratorium. Ini tidak disita. Itu untuk Ini penyitaan udah ya. kita bahas lama lah. Biar Untuk publik yang laboratorium. Google Kemudian, sendiri baca perkabanya lah. pada Daripada kita debat tidak kusir. ada. Debat kusir Kusirnya cuma tinggal, Debat kusir. kudanya pergi. Bukan. Sudah, saya kasih kesempatan ke Bang Ade. Bang Ade, silakan. Tambahannya silakan. Kita dengarkan. Maksud saya bukan Skripsinya itu. aja palsu. Nanti saya Jadi gini. bahas. Skripsi palsu itu nggak mungkin jadi Gini, ijazah asli. Pak, Dan nanti saya jelaskan saya- skripsinya palsu. Saya tadi mau Ya, saya menanggapi- sangat apa yang dikatakan Iya. Saudara Roy. Skripsinya Ini palsu. objek perkaranya ijazah. Iya, tapi Saudara nggak mungkin. selalu menyampaikan Pernah itu sekolah udah nggak? jelas Ada itu sih. ijazah. Nanti kalau terbit Dari tahun ijazah, lalu kita ijazah bisa ini terbit nggak sudah kalau skripsinya nggak dilaporkan ada? bahwa Skripsinya objek nggak ada. perkaranya ijazah. Skripsinya palsu. Anda selalu Iya. menarik dari ke situ. Iya. Tidak, saya sanggah itu. Skripsinya palsu. Enggak, kemana-mana Mas Skripsinya Roy, sebentar. palsu. Mbak, saya cuma Anak pengen ini di putri, Iya putri betul, dari yang Saudara tanda Roy, tangan objek deskripsi perkara mengatakan dari tanda tangannya persoalan palsu. ini adalah Jadi ijazah. nggak mungkin. Jangan Jadi saudara gini, tarik-tarik Mana ada seperti ijazah yang saudara tiba-tiba Rismon terbit. dulu sampaikan. Kalau nggak ada Ini skripsi yang bermasalah. terbit nggak bisa. Ini yang jadi masalah. Ijazah Saudara sulap menarik-tarik ini ini. nggak bisa. Ini salah. Ijazahnya Bahwa ini yang membuat terkait di pasar persoalan pramuka. ijazah. Masalah ini kan objeknya adalah objek jasa. perkaranya saudara Nanti saya Roy, jelaskan. lagi-lagi Belok, ini nggak ijazah. jadi. Ini bukan Jangan UGM, ditarik, bukan bukan UGM. ijazah. Baik, Yang baik, bikin baik. ijazah. Baik, Itulah tenang dulu, persoalan tenang ijazahnya. dulu. Oke, oke, tenang dulu. Kita dengarkan dulu dari masing-masing pihak. Bang Ade, silakan. Apa yang mau Iya, disampaikan tadi? jadi Apa yang debat kusir? saya cuma mau menyampaikan sama Didit. Pak Didit, Ya. karena dia Yang ahli, punya ijazah beliau tapi nggak ada mengatakan, skripsi. Oke. beliau mengatakan bahwa bukan Mas Roy mengupload, ya. Jadi saya bisa minta tayangkan ini nggak? Dian Sandi, Dian Sandi. Kita akan proses tadi. Akan jadi proses tadi. gini. Silakan konteksnya. Jadi kalau nggak salah nih Februari Yang benar, Joko, tanggal nggak 24 salah. 2020, ya. Apa itu, Ini Bang? sudah menayangkan ijazah Pak Jokowi, Pak. Apa itu? Ini namanya Konteksnya boleh, KRMT Bang. Nggak Rosilio. ada Twitter saya, nggak ada ngaco. Ini saya Nggak kasih ada. lihat Bapak. Nggak ada. Kacau itu.
Udah buktinya tayangin aja. Kalau ada bukti tayangin aja. Bukan. Jadi maksudnya ada bukti, saya menjawab tayangin Bapak. aja. Saya menjawab kalau Bapak. ada bukti tayangin aja. Tayangin aja. Iya. Nah, jadi Saya nggak punya Twitter kok, gimana? bahwa dia mengatakan Ada bahwa tidak orang bikin ada Twitter sosmed. nama saya gimana sih? Nah, ini Twitternya kan yang kita Nggak ambil. ada. Dan ini sudah kita serahkan. Nggak ada. Sekarang Sebagai ada nggak? bukti. Bisa diakses nggak? Nah, itu. Ya. Nah, itu akan Ya, ketahuan. bohong berarti. Mas Roy Bukti nanti elektronik. nanti akan Bukti dibuktikan elektronik nanti. bisa Nanti akan ditayangkan. dibuktikan. Loh iya, tidak silakan akan tayangkan. tersangka Mas Roy kalau tidak ada Penipuan ini, buktinya. penipuan ini. Kalau tidak ada buktinya. Roy sudah Bohong tersangka. ini. Satu. Bohong. Bohong. Itu. Bohong. Dan Anda takut Bohong. untuk Nggak ada KB. takut. Kalau Anda Nggak mau, punya kalau Twitter. Anda memang benar, Oh, nggak kalau bisa. Anda benar, Ayo, Anda Jokowi berani aja dong. dulu. Ayo Baik. berani. Ayo, Oke. Ayo Jokowi berani. ada dulu. Oke. Kalau berani. Ini Tidak berani. Sebentar, Mbak, sebentar. Ini Tidak orang berani. nggak ngerti. Ijazah itu harus lahir kalau ada skripsi. Saya sudah pegang skripsinya. Baik. Skripsinya Baik. palsu, nggak ada lembar pengujiannya. Nah, ini. Orang nggak ngerti Ini. nih. Oke. Ijazah Ini. adik-adik. Oke. Jangan Nah, sampai Anda oke. kalian punya Adik-adik, ijazah. jangan nggak mau ada menebar skripsi. fitnah seperti Roy Ya, Suryo. nggak bisa. Ya. Bapak-bapak, Ini rasanya. Bapak-bapak, harus sebentar, betul sebentar, ini. kita teruskan Ini kacau. diskusinya. Kita teruskan diskusinya sesaat lagi. Kita harus jeda sejenak, jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami di Head to Head. Bola balik.